Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sarita Pertiwi di acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Masih di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini saya selalu mendoakan semoga sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana mengajukan gugatan bila tergugat tidak diketahui alamatnya. Sebagai pengantar, saya ingin memberikan ilustrasi sebagai berikut. A meminjam uang kepada B sebesar 100 juta rupiah. A sudah sempat menyicil sekitar 25 juta. Jadi masih tersisa 75 juta. Sisanya ketika ditagih, B selalu janji-janji saja. B ingin menggugat A, tapi B tidak tahu alamatnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana B menggugat A yang tidak diketahui alamatnya? Langsung saja kepada narasumber, saya persilakan. Terima kasih Mbak Sarita Pertiwi atas pertanyaannya. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang hukum dalam acara Ngeteh, karena sebentar lagi kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, izinkan kami dari tim Adivajos mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kebetulan juga di Ramadan kali ini kami bersama tim, kebetulan ada perkara di Kalimantan Timur, sehingga kami bertiga berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Balikpapan. Dan juga di Balikpapan kami diberi kesempatan untuk mencari takjil di sebelah Terminal Damai Balikpapan yang ternyata suasananya cukup ramai dan menyenangkan. Selanjutnya terkait dengan tema tersebut, Mbak Citra, kami ingin menjelaskan sebagai berikut. Menjadi suatu hal yang lumrah atau lazim ketika seseorang merasa dirugikan, baik material maupun imaterial, kemudian mereka melakukan upaya hukum. Upaya hukum bisa dilakukan dengan melakukan pelaporan ke kepolisian atau melakukan gugatan ke pengadilan. Permasalahan selanjutnya tentunya bukan asal gugat saja. Ada beberapa problematika yang harus diselesaikan terlebih dahulu ketika kita ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Salah satunya bila tidak diketahui alamat tergugat. Penguasaan teknik atau cara mengajukan gugatan yang benar harus difahami agar diterima oleh majelis hakim yang memeriksanya. Perlu diketahui bahwa gugatan terhadap orang atau tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya berada bisa diajukan di pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 118 HR garing pasal 142 RBG. Baik, Bapak Joko Sutarto sudah memberikan pengantarnya. Selanjutnya mohon dijelaskan sebagaimana tema kita, yaitu bagaimana mengajukan gugatan bila tergugat tidak diketahui alamatnya. Baik Mbak Citra dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, gugatan perdata memang diajukan di pengadilan negeri di mana tergugat tinggal. Namun penerapan tersebut tidaklah mutlak. Ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan ketika mengajukan gugatan perdata. Sebagaimana yang dimaksud pendapat Yahya Rahab juga merujukan dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 192 sampai 202, setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan pasal 118 HR garing
pasal 142 RPK, yakni yang pertama yaitu Actor Sequitur Forum Rei atau gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal tergugat. Gugatan ini dilakukan ketika penggugat mengetahui alamat tergugat secara jelas dan benar. Kemudian yang kedua, Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi. Dalam hal ini ada beberapa orang tergugat. Gugatan bisa diajukan ke pengadilan negeri pada salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Sederhananya, ini terjadi ketika tergugat lebih dari satu, sehingga gugatan bisa disesuaikan dengan alamat salah satu tergugat. Kemudian yang ketiga, Actor Sequitur Forum Rei tanpa hak opsi. Kalau tadi tanpa opsi, yang sekarang tanpa hak opsi. Tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal. Dalam hal para tergugat, salah satunya merupakan debitur pokok atau debitur prinsipal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal debitur pokok atau prinsipal. Untuk yang keempat, pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Dalam hal ini tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Jadi ini jawaban kita ya Mbak Citra untuk diskusi kita. Namun ada beberapa hal lagi. Yang kelima yaitu forum resita. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Maksudnya ketika objek sengketa misalkan berada di Surabaya, maka gugatan bisa diajukan di pengadilan negeri Surabaya. Misalkan objek sengketa tanah berada di Surabaya, maka kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili. Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan, yakni menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Kompetensi ini biasanya terjadi pada surat perjanjian atau surat kesepakatan beberapa pihak, yang mana dalam salah satu klausulnya memilih domisili pengadilan negeri yang dipilih bila terjadi sengketa. Kemudian yang ketujuh, negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap pengadilan negeri. Dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri di mana departemen yang bersangkutan berada. Jadi, Mbak Sarita Pertiwi dan Sobat Ngeteh, terhadap pertanyaan pada awal diskusi kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, penggugat tidak usah khawatir. Ajukan gugatan di pengadilan negeri di daerah hukum tempat penggugat tinggal. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat pada masyarakat umum dan tak terkecuali kepada Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Terima kasih. Demikian tadi informasi dari narasumber. Sebelum ditutup, ada pesan dari saya sebagai berikut. Hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda
yang bisa menghentikan Anda. Jeffrey Kitomer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.